la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul. Tawasul ialah berdoa kepada Allah dengan menyebut hak prioritas orang soleh atau amal baik. Ini masih lanjutan dari penjelasan sifat wahdaniyat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sifat wahdaniyat ini menjadi inti dari bahasan tauhid. Karena dalam mabade dikatakan yang disebut tauhid menurut lugat itu al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Ilmu yang akan membahas tentang satu gitu. Wahdaniyat artinya satu. Hanya penjabarannya panjang ya dari wahdaniyat itu. Karena dari makna satu itu dibahas lagi ya. Ada kamut tasil, ada kamun pasil. Kemudian makna satu itu bukan hanya zat Allah. Sifatnya juga satu. Pekerjaannya juga satu. Wahdaniyat fi zat, fi sifat, dan fil af'al ya. Kemudian dari fil af'al diperdalam lagi, diperluas lagi bahwa pekerjaan Allah itu ada dua. Ada yang mubtor, ada yang muhtar. Kemudian kemarin itu dari af'al muhtar ada beberapa kelompok yang menyimpang, yang salah
memahami tentang af'al muhtar ya. Ada beberapa kelompok kemarin ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman af'al muhtar, kafir ya. Kemudian dari situ membahas tentang masalah warikulil adat kemarin itu ya. Kejadian-kejadian di luar nalar, kejadian yang tidak logis, yang tidak masuk akal, namanya warikulil adat. Ini kenapa dibahas di sifat wahdaniyat? Karena kita sedang dipelajarkan, diajarkan bahwa af'al Allah itu modelnya macam-macam ya. Ada yang biasa namanya adat, ada yang nggak biasa namanya warikulil adat. Semua itu sama-sama pekerjaan Allah gitu. Jadi luas ya bahasannya ini, dari wahdaniyat kemudian kepada wahdaniyat fil af'al. Kemudian af'al Allah itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Dari warikulil adat ini dalam rangka membentengi akidah kita, jangan sampai kita salah paham menyikapi tentang kejadian-kejadian warikulil adat. Makanya di sini dibahas. Warikulil adat itu dibagi lagi. Ada yang hukumnya halal, ada yang hukumnya haram. Bagaimana cara ngeceknya, cara menganalisanya, cara memandangnya, agar kita bisa menentukan ini halal, ini haram. Ini perlu dipahami juga sama kita supaya nggak salah ya. Kemarin dikatakan untuk menentukan warikulil adat itu halal atau haram, maka kita perlu meninjau berapa faktor? 3. Pelaku, tujuan, dan cara. Dari pelaku, tauhid, ilmu tauhid mengkategorikan pelaku ini terbagi 6. Ada dari calon nabi, ada dari nabi dan rasul, ada dari seorang wali, kemudian mukmin soleh, mukmin fasik, dari orang kafir atau musyrik. Jadi dari pelaku ini oleh ilmu tauhid dibagi menjadi 6 nih pelaku itu. Yang halal dari berapa pelaku? 4 halal itu ya. Siapa aja yang 4? Nabi, calon nabi, nabi atau rasul, wali, dan mukmin soleh. Kalau terjadinya dari 4 orang itu, maka warikulil adat halal. Yang haram berapa? 2. Mukmin fasik, kafir, atau musyrik. Kemudian dari situ dibahas lagi tentang masalah sihir. Kenapa membahas sihir? Karena sihir ini termasuk kejadian warikulil adat. Tetapi wariknya yang haram. Maka kita diajarkan oleh guru kita dalam kitab ini, melalui kitab ini, jangan sampai kita salah melakukan sesuatu. Jangan sampai kita terjerumus kepada praktek-praktek sihir. Dibahas kemarin sudah ada 10 macam sihir yang harus kita pahami, dan itu semua hukumnya haram, kita tidak boleh menggunakannya. Hanya yang harus kita pahami, yang pertama tentang sihir itu, 1, hukum
meyakini akan adanya sihir itu apa kemarin? Wajib. Wajib kita percaya bahwa sihir itu ada. Karena di Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan. Tetapi menggunakan sihir atau menyuruh orang untuk nyihir, hukumnya apa? Haram. Nggak boleh kita ya coba-coba main-main sihir. Haram. Bahkan dosanya termasuk dosa besar, kabair. Bukan dosa kecil lagi itu. Berat banget resikonya itu. Apalagi kalau sampai main teluh, orangnya sampai meninggal. Ya Allah, taubatnya ribet udah itu. Kemudian yang ketiga dari sihir yang harus kita pahami, bahwa kita wajib meyakini sihir itu tidak mempunyai apa? Hasil kerja, tidak mempunyai kekuatan, nggak bisa membuat madarat, nggak bisa membuat manfaat. Itu sihir itu ya. Wajib kita meyakini itu. Sampai guru kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana mengobati masalah sihir ya. Karena memang ini di kalangan masyarakat sihir ini dari dulu ya, dari dulu sampai hari ini nggak hilang-hilang ya. Sihir ini luar biasa. Bahkan urusan sihir ini di berbagai sektor kehidupan manusia dipakai ya. Masalah orang sirik, orang iri, nggak sedikit yang pakai sihir. Pengen kaya, pakai sihir ya. Bahkan main bola, pakai sihir ya. Main dukun, bayangin sampai ke dunia olahraga sihir masuk ya. Gawangnya dipakein apalah, kipernya make apalah, kan begitu ya. Itu luar biasa ini fenomena sihir ini ya, dari dulu sampai sekarang. Santet, guna-guna, aduh. Kak, kita selaku calon-calon penerus para ulama yang nanti pastinya tugas kita ini langsung terjun bersentuhan dengan masyarakat langsung kita hidup bareng dengan masyarakat. Maka dari berbagai masalah kita nanti yang harus kita hadapi ya ini tentang sihir ini. Yang kesurupan, yang orok kagak berhenti nangis malam-malam kan, wah segala macam. Maka kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara mengobati sihir. Jangan takut, jangan bilang kagak bisa kalau orang minta disyariatin ya. Harus kita tolong. Karena kemarin ya salah satu pertimbangannya, kalau orang minta syariat ke kita, minta dibantu, minta diobatin tentang masalah sihir, kemudian kita nolak, kita nggak mau atau kita bilang nggak bisa, khawatir orang itu lari kepada dukun yang nggak benar. Kita kebagian dosa itu ya, gara-gara kita nggak bantu kan begitu. Kayak ini penting ya. Kemudian masih dalam penjelasan wahdaniyat berikutnya, masih diperluas lagi. Ada lagi dalam tauhid istilah tawasul ya. Ini mungkin di kalangan kita udah populer lah di dunia pesantren, di santri ya, tawasul gitu. Tapi kamu harus benar-benar paham nih bab tawasul ini. Karena di luar sana sudah mulai ada kelompok-kelompok yang menolak tentang masalah tawasul. Kamu harus bisa ini menjawabnya ya, menghadapi mereka-mereka. Makanya harus paham ilmunya, penjelasannya tentang tawasul. Ada ya di masyarakat itu kelompok-kelompok kecil yang mencoba
menolak masalah tawasul, membid'ahkan tawasul, menganggap tidak benar dan sebagainya. Ini PR buat kalian nanti di masyarakat kalau menemukan hal-hal seperti ini, kamu harus bisa menjelaskan kepada mereka. Apa tawasul? Tawasul itu pada dasarnya mah berdoa, tawasul teh. Salah satu cara untuk kita berdoa namanya tawasul. Kalau bahasa Arabnya mah tawasul teh membuat pelantara, artinya mah membuat pelantara. Pani kalau mau ngambil rambutan dari bawah nyampe enggak? Rambutan gede ya, bukan rambutan yang kecil, pohonnya pohon gede. Kalau mau metik rambutan, mau ngambil rambutan dari bawah bisa enggak? Enggak. Naik bisa enggak? Naik pohon rambutan. Ya berarti yang dari bawah nggak nyampe, badan pendek kan begitu ya. Mau nggak mau harus naik berarti kan ya. Nah naiknya bisa nggak? Nggak bisa. Terus bagaimana supaya dapat rambutan? Bikin pelantara biasanya kan ya. Pakai apa biasanya pelantaranya? Pakai galah ya, atau pakai tangga ya. Pakai galah disengget atau pakai tangga naik. Nah itu namanya wasilah. Tawasul teh begitu, membuat pelantara. Untuk apa? Untuk menggapai harapan kita. Supaya apa yang kita inginkan tercapai, gitu. Kita ngedoa ke Allah, tapi kita sadar kita mah orang banyak dosa, kan begitu ya. Doa-doa kita mah untung dipakai ngapusin dosa kita juga, kan begitu ya. Jadi nggak usah ngarep doa kita diijabah misalnya, kejauhan kita mah ya. Emangnya kita nabi, orang soleh ya. Kita mah sadar tukang bikin dosa. Jadi doa kita mah dipakai ngapusin dosa kita, udah alhamdulillah banget kita mah. Gak usah ngarep-ngarep diijabah doa kita mah, kejauhan. Tapi kan manusiawi ya. Kita ngedoa teh pengen dikasih apa yang kita pinta kan begitu ya. Nah, maka merasa diri nggak bisa dapat ijabah, sulit mendapat ijabah sesuai keinginan karena banyak dosa kesalahan, bikinlah tawasul gitu. Bikinlah pelantara supaya doa-doa kita ke Allah tuh diberikan sesuai yang kita pinta, gitu maksudnya. Tawasul teh begitu, pelantara. Apa saja yang bisa dipakai tawasul? Kalau buat ngambil rambutan tadi apa aja yang bisa dipakai? Galah, tangga, tawa batu, ditimbung, nah gitu ya. Banyak lah ya. Nah, kalau untuk tawasul doa, apa yang boleh bisa dipakai sama kita? Hanya dua. Satu, kesolehan seseorang. Orang soleh ya, orang soleh bisa kita jadikan tawasul ya, pelantara. Kedua, amal soleh. Perhatikan. Jadi yang bisa kita pakai tawasul dalam doa cuma dua. Satu, orang soleh. Kedua, amal soleh. Udah, dua doang. Berarti ini. Karena khawatir nanti ada yang tawasul, caranya enggak dengan yang dua ini. Salah, jadi haram. Ya. Ini harus dipahami nih. Selain yang dua ini nggak boleh kita tawasul ya. Tawasul ke pantai, Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, nah itu mah salah tuh ya. Siapa Nyi Roro Kidul kan begitu? Nggak bisa ya. Tawasul ke Mbah Anu, ya nggak bisa ya. Jadi cuma dua. Orang soleh itu siapa ya? Para nabi, para rasul, sahabat, para wali, guru-guru kita, termasuk orang tua kita. Orang-orang soleh itu ya. Jadi siapa aja lah yang kita anggap soleh ya.
atau amal soleh yang kita miliki. Itu. Mana penjelasannya? Itu dijelaskan dalam kitab Bukhari, kitab hadis Bukhari juz 2 halaman 79. Sayyidina Umar bin Khattab pernah meminta turun hujan dengan bertawasul kepada paman Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Ini salah satu dalam hadis nih ya, yang dijelaskan nih. Sayyidina Umar waktu itu pernah minta hujan, tawasulnya kepada Sayyidina Abbas. Ini doanya nih. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyina paskina. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina paskina. Dua ya, yang dijadikan tawasul Kangjeng Nabi Muhammad dan paman Kangjeng Nabi. Yang dipintanya apa di sini? Hujan. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu melalui Nabi Muhammad, turunkanlah hujan. Nah gitu ya. Dan aku bertawasul kepadamu, kepada paman Kangjeng Nabi, maka turunkanlah hujan. Nah gitu. Itu cara berdoa dengan tawasul begitu ya kalimatnya ya. Atau misalnya begini, ya Allah, aku tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah gitu ya. Syekh Abdul Qadir ya, rajanya wali kan begitu. Aku bertawasul kepadamu dulu ya, kepada Allah dulu ya. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu, kepada Allah ya, dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya gitu ya. Atau dengan atau kepada Syekh Abdul Qadir, gitu aja langsung nggak apa-apa. Atau kepada guru kita. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan guruku Wajengan Hoirapandi. Nah gitu, nggak apa-apa ya. Baru sebutin doanya. Apa minta apa kita? Nah gitu. Tawasul kayak begitu ya. Itu tawasul dengan orang soleh. Gitu. Makanya kalau kita lagi jarah, kan begitu ya, kita tawasul tuh ya. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan Syekh Kuro misalnya gitu ya, atau Habib Empang, atau ya apa saja yang kita jarahin gitu ya. Semoga kau sehatkan tubuhku, kau mudahkan apa aja doanya, tinggal disebutin itu ya. Tawasul kayak begitu. Kemudian pada hadis Al-Ghor dalam kitab Bukhari juz 2 halaman 260 ceritakan pula bahwa ada 3 orang sahabat terkurung dalam gua. Ini ada lagi hadis yang berikutnya nih tentang tawasul ya. Jadi dalam hadis di dalam Bukhari dijelaskan dalam satu hadis ada 3 orang pemuda di hutan, tiba-tiba dia tahu kehujanan, tahu mau ngadem, tahu mau ngaso gitu ya, masuk ke satu gua bertiga tuh ya. Tiba-tiba begitu dia masuk ke dalam gua, hujan gede atau apa mungkin ya. Kemudian pintu gua ketutup sama batu, ada batu gede jatuh dari atas, pas jatuhnya teh di mulut gua, sehingga pintu gua ketutup. Ya otomatis nggak bisa keluar, ya ketutup gua. Batunya bukan batu kecil lagi ya, batu gede, atau kan guanya juga lubangnya gede. Artinya oleh 3 orang mustahil bisa kedorong gitu ya, batunya gede. Nah. Berarti kan ini 3 orang ini ya kalau sampai nggak bisa keluar dari gua bisa mati kelaparan kering di dalam gua kan itu ya. Mau keluar susah, pintunya ketutup sama batu gede. Apa yang mereka lakukan supaya bisa keluar dari gua itu, bisa ngedorong batu yang gede itu, padahal ya mustahil ya, di bertiga nggak bakalan kuat. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali dengan berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan amal baik mereka. Maka mereka satu persatu berdoa dengan menyebutkan amal baiknya dan akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Akhirnya mereka ngedoa. Nah, di dalam hadis ini dijelasin cara ngedoanya dengan bertawasul. Cuma tawasulnya bukan ke orang soleh, tapi dia bertawasulnya make amal soleh itu. Maka ini jadi landasan bahwa tawasul yang kedua itu dengan amal soleh gitu. Dalam hadisnya dijelasin panjang itu ya, dirinci. Yang pertama, dia pernah punya amal yaitu ngehidmat kepada ibunya, pemuda yang pertama itu. Jadi pemuda sangat
soleh, kerjaannya ngurus ibunya, ngurusin ibunya. Suatu saat ibunya pengen susu, nyari susu lah itu si pemuda, karena sulit jadi lama nyari susu teh. Begitu pulang karena kelamaan, susu sudah didapat, ternyata ibunya sedang tidur. Begitu ngelihat ibunya tidur, ini saking solehnya ini pemuda ya, nggak berani tuh dia ngebangun ibunya yang lagi nikmat tidur, dibiarkan aja, susunya dipegang, dia nunggu di depan kamarnya, nunggu sampai ibunya bangun. Padahal di sisi lain anaknya juga pengen susu, gitu ya. Ya mungkin dia juga pengen kan begitu. Tapi demi ibunya, demi orang tuanya nggak dikasihin. Anaknya nangis nggak dikasih, dia juga pengen ditahan. Karena emang untuk ibunya ditungguin. Sampai sekian lama bangun ibunya, begitu bangun dikasihin sama si pemuda itu. Ini bu susunya. Nah dari situ dia ngedoa ke Allah, ya Allah, jika itu menjadi amal solehku, berbakti orang tua berarti ya, maka ya Allah geserkan batu besar ini. Didorong sama dia, alhamdulillah ngegeser. Nah itu ya. Jadi tawasul itu bisa mengijabah doa kita, gitu. Ngegeser, cuman ngegesernya masih dikit, belum bisa keluar, masih dikit doang ngegesernya, tetap aja belum bisa keluar. Yang kedua, tawasul lagi itu pemuda yang kedua. Apa dia amalnya? Jadi dulu dia pernah nyuruh tukang buat kerja di rumahnya. Tukang bangunan mungkin ya, tukang bas, tukang bangunan. Suruh kerja di rumahnya, ngedandanin apalah gitu. Beres kerja, tiba-tiba si tukang ini dapat kerjaan baru. Sehingga dia langsung pergi ke tempat kerjaannya yang baru. Belum sempat gajinya dikasihin, gitu ya. Jadi gaji belum sempat dikasihin, dia keburu pindah ke tempat yang lain. Dan jauh tempatnya, jauh. Mungkin beda kampung kali, kayak kalau kayak kita mah. Orang Tasik kerjanya di Jakarta kali gitu ya. Nggak mungkin kan disusulin, jauh gitu. Akhirnya ini gimana, ini duit upah. Duit upahnya sama dia akhirnya dibeliin kambing. 2 ekor, sepasang. Terus kambingnya diurus sama si pemuda itu, diurus. Nah itu yang kerja, karena jauh kerjanya lama. Bertahun-tahun gak pulang-pulang itu, dia kerja itu ya. Akhirnya itu kambing yang asalnya sepasang diurus-diurus sampai banyak. Banyak, beranak terus. Sampai memenuhi bukit yang ada di belakang rumahnya, saking banyak-banyaknya itu kambing. Oh udah berapa tahun kali ya itu tukang bangunan nggak pulang. Nah begitu pulang, ingat itu tukang bangunan ya. Dulu saya pernah kerja di si Anu. Cuman waktu itu gaji belum sempat diambil, saya keburu kerja di tempat yang baru. Saya samperin mau minta gaji saya yang dulu. Itu kata si tukang itu. Begitu nyampe ke situ ditagih. Pak maaf, saya yang dulu kerja mau minta gaji saya yang dulu. Oh iya katanya. Mana tuh kemarin pas mau dikasihin kamu udah nggak ada? Iya katanya, buru-buru saya ikut proyek mungkin gitu ya. Langsung pergi. Ya saya mau ngambil gaji saya aja. Sama si pemuda itu diajak ke belakang rumahnya. Ditunjukin. Tuh gaji kamu noh di bukit. Maksudnya apa Pak? Ya itu gaji kamu noh, kambing yang ada di bukit. Yang benar Pak, kan saya kerja, ya namanya orang gajian pakai duit kan begitu ya. Iya benar, duit kamu dulu, duit gaji kamu, saya beliin kambing, terus saya urus noh kambingnya. Berapa ekor Pak? Bukan berapa ekor, itu semuanya milik kamu itu, duit kamu, kata dia. Jangan bercanda Pak, saya kerja palingnya berapa duit, seekor ge, 2 ekor ya. 3 ekor kayak kebanyakan kan itu ya. Itu duit kamu dulu saya beliin kambing, saya urus bertahun-tahun tuh sampai segitu. Bawa semuanya itu, punya kamu katanya. Ya dia percaya nggak percaya kali ya. Ya tapi kan emang sudah haknya kan gitu, dibawa semuanya itu sama dia.
berapa puluh kali itu ya kambing dibawa semua sama dia. Tapi dia ridho, ikhlas si pemuda itu ya. Bayangin ya, kalau model kayak kita mah ya, dulu beli 2 ekor, kambing udah banyak ya, itu punya lu mah 2 ekor tuh, ambilnya 2 ekor sepasang. Kita kan begitu ya. Sisanya punya gue lah, gue yang ngurusin. Nah, maka secara fikih, kalau kita usaha, modal make modal orang lain, tanpa seizinnya, atau tidak ada akad lain, maka semua hasil pekerjaan itu milik yang punya modal. Nah, jadi hukum juga itu secara fikih ya. Jadi milik dia itu kalau kita nggak ada akad, nggak ada perjanjian, nggak ada akad gitu ya, main golangin aja gitu ya, main pakai aja. Sama kayak dia juga itu, dibawa semua itu. Bayangin aja ya, dari 2 ekor sampai puluhan ekor kan, untungnya juga kayak apa tahu ya, nggak ngurus, nggak capek, nggak apa kan begitu ya. Nah, dari situ dia ngedoa, ya Allah, aku tawasul dengan amalku itu. Kalau memang itu menjadi amal soleh buatku, maka geserkanlah batu ini. Didorong lagi, ngegeser lagi, alhamdulillah. Tapi tetap belum muat juga, baru ngegeser dikit doang ya. Jadi badannya belum cukup kalau buat keluar. Nah, yang terakhir, dia tawasul lagi nih dengan amalnya. Pemuda yang ketiga mah pemuda soleh yang ketiga. Tadi yang kedua juga pemuda soleh ya, yang nggak ngambil hak orang lain ya, bahkan digolangkan sampai lebih banyak ya kebaikannya teh. Pemuda soleh yang ketiga mah amalnya teh, kata dia, dulu saya pernah diajak perempuan, diajak ke tempat gelap, mungkin malam-malam digoda, mungkin kalau kata kita mah ya, atau mungkin diajak ke kamar, mungkin begitu. Atau kalau kata kita mah pacaran lah, gitu ya. Pacaran sama seorang perempuan. Ya, namanya orang pacaran ya. Pertama-tama mah duduknya pakai jarak. Pertama-tama mah ya. Cowoknya di mana, ceweknya di mana. Ada jarak lah, semeter mah pertama gitu ya. Setengah jam kemudian, rada malam, rada dingin kali dia teh ya, ngedeketin gitu ya. Orang pacaran mah begitu biasanya. Makanya dalam keterangan dikatakan, tidaklah perempuan dan laki-laki itu berduaan, kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi nggak ada ceritanya lah, saya mah pokoknya nggak bakal ngapa-ngapain, saya mah cuma mau ngobrol doang, bohong gitu ya. Nggak ada ceritanya begitu ya. Namanya lelaki sama perempuan berduaan, yang ketiganya setan. Mending kalau setannya setan biasa kali ya. Setan kalau masalah perjinahan makan, waduh ya. Jangankan kelas kamu lah, kelas ajengan aja kalau udah begitu mah nggak kuat ya. Karena setan makan sesuai. Kalau yang digodanya ajengan, yang turun ya setan ajengan kan begitu ya. Kalau santri ya setan santri, begitu setan mah disesuaikan ya. Jadi nggak ada ceritanya saya mau ngobrol doang, berduaan mau ngobrol doang, bohong, nggak ada ceritanya. Saya mah cuma mau nyari takjil doang, naik motor dibonceng berdua, bohong, nggak bisa gitu. Ya minimal kamu meluk lah kan begitu ya. Minimal kamu megang apanya kan begitu ya. Nggak ada lah, sekuat apa sih kita. Makanya dalam hadis dikatakan ya, fitnah umat akhir zaman yang terberat salah satunya adalah perempuan ya. Hanya perempuan, jangan sampai kalian jadi fitnah gitu ya. Tapi harus sebaliknya ya. Wa khairu mata'u almar'atus solihah kan gitu. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Jadi kamu perempuan pilih mau jadi fitnah di dunia gitu ya, atau mau menjadi perhiasan dunia gitu. Cuma 2 udah pilihannya perempuan mah. Jadi nggak kuat, jangankan kamu lah gitu ya. Kiai juga yang udangnya gede kalau udah ngomongin selangkangan mah ya, nggak kuat lah gitu ya. Udah ngomongin susu cap nona mah nggak kuat gitu. Itu sorban yang segede ban Vespa nggak ada artinya kalau udah masalah cewek mah ya. Kayaknya hati-hati ya. Kamu nanti kalau udah nikah suami ya, hati-hati.
jaga, dijagain. Jangan suami saya bukan santri itu jebolan Miftahul Abidin, mesantrennya 20 tahun. 20 tahun tinggal 20 tahun. Kalau cewek udah ngedangkak mah nggak ada ceritanya. Oh, punya saya mah kokol bedugnya sangat beriman gitu ya. Nggak ada cerita nggak beriman ya. Ngelihat apem yang anget mah ya susah, nggak bisa. Jagain ya. Anak laki-laki kamu juga nanti ya. Ngajarin santri cewek. Waduh, apalagi hari ini ya. Udah beberapa kasus di pesantren ya. Ya Allah. Kita berlindung kepada Allah ya. Makanya di Quran kalimatnya wala taqrabuz zina. Larangannya teh deket. Di Quran sampai begitu ya, saking safety-nya urusan zina. Bukan jangan zina, tapi dekatnya saja jangan gitu ya. Karena nggak kuat gitu. Karena nggak kuat kalau udah deket tuh nggak kuat. Pertama mah timpuk-timpukan, kata-kataan kan begitu kalau sama cewek tuh ya. Sama cewek kan pertama gitu ya, ngeledek-ledekan pertama mah. Mulai dah pegang-pegangan, gebug-gebugan. Itu awalnya bercanda. Setan kan keren, setan mah kan tipu dayanya setan mah jangan main-main kamu. Apalagi iman-iman cerek kayak kita lah gitu. Jangan bermain api buat kita. Sama kayak yang benar gitu. Ini kan temen doang bercanda saya mah. Iya, silahkan gitu. Cuman setan nggak sudi, nggak rela nyampe situ doang malah. Ayo larinya ke atas, gitu kata setan kan. Di bawah mentar ada Abi sama Umi, lari ke atas. Lo di atas apa aja, lama-lama pegangan, ngobrol ya terus dah gitu. Bercanda-bercanda, nepok payudara, kan gitu ya. Bercanda awalnya mah, kan gitu ya. Setan nggak bakal sudi, setan ngelihat kamu cewek cowok lari-larian doang, nggak bisa. Setan mah ayo terus gitu setan. Nggak kuat, nggak bakal kuat ya. Hindari. Kayaknya Abi sama Umi cerewet banget lah urusan ini ya. Sebelum kita punya tempat yang layak lah gitu ya, yang standar, misahin cewek sama cowok ya wayahna. Kita harus bisa menjaga diri masing-masing gitu ya. Ya pengennya sama kita kan tempat juga strategis gitu ya, dibatasi cewek cowok tuh gimana ya, karena kan keterbatasan kita sekarang, maka kita yang harus membatasi diri. Ini juga sama ini si pemuda tadi ngobrol awalnya mah rada malam rada dingin, mulai mepet deketin, ngerendeng, lama tambah dingin, banyak nyamuk, pegangan terus begitu ya, sama setan diganggu, pelukan. Udah pelukan, aduh. Akhirnya udah dah. Nyari tempat yang rada sepian, nyari saung yang kagak ada orang, cari saung. Udah nggak kuat kedua-duanya. Di tempat yang sepi, gelap, malam, nggak ada orang, di dalam saung dikunci, mungkin dah saungnya udah ditutupin. Cowoknya udah buka pakaian, ceweknya udah buka pakaian, pokoknya dua-duanya udah buka pakaian, udah nggak ada sehelai benang pun lah diantara mereka gitu. Udah tinggal cus dor lah, tinggal begitu doang gitu. Tapi begitu dia mau eksekusi, dia ingat sama Allah, ingat akan dosa, ingat akan semuanya, lari langsung itu si pemuda itu. Padahal si perempuannya udah tiduran, udah nggak pakai apa-apa, mana nggak ada orang, mana malam, mana sepi kan itu. Dia langsung ambil kolornya, ambil celana, lari langsung dia. Ittaqillah, lari. Nah, doa dia tuh akhirnya di situ di guha itu ya. Ya Allah, jika itu menjadi amal soleh buatku, maka geserkanlah batu ini. Didorong lagi, ngegeser. Pemuda soleh yang nggak jadi jinah dengan perempuan, padahal kesempatannya sudah di depan mata. Ya. Jadi amal soleh itu ya buat si pemuda bisa digeser. Nah sama pemuda yang ketiga tadi kan udah dikit-dikit tuh kegeser. Nah yang ketiga mah alhamdulillah kebuka dah sampai dia bisa keluar bertiga dari guha. Bayangin ya hebatnya tawasul, sesuatu yang mustahil bisa dilakukan dengan bertawasul. Itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang tawasul dengan amal soleh. Kayak kita lah kalau habis ngaji, kita juga kan doanya tawasul sama itu ya. Tawasalna bita'alumi
tawassalna bitaklimi antar zukonal wasi'a wa antar zukonal amana. Nah itu kan doa kita ya. Tawassalna bita'alumi, ya Allah aku bertawasul dengan ngajar. Abi berarti dengan ngajar. Tawassalna bitaklimi, ya Allah aku bertawasul dengan belajar ngaji. Kamu berarti ya. Apa yang kita pinta? Antar zukonal wasi'a, semoga engkau berikan rejeki yang luas kepada kami. Nah, jangan heran ya, santri mah nggak habis-habis rezekinya teh. Astagfirullahaladzim. Tetangga kita geleng-geleng semuanya ya. Abi sama Umi punya tuyul berapa biji kan gitu ya. Kalau setiap malam bagian ngepetnya siapa kan gitu ya. Apa dijadwalin aja ngepetnya apa gimana kan gitu. Kagak ada tanya sama tetangga. Yang nyangka Abi sama Umi nggak punya duit, tanya sama tetangga. Mereka pasti menganggap duit Abi itu sama Umi banyak gitu. Selalu mereka begitu nganggap. Apalagi teman-teman Abi sama yang lain ya. Kalau kamu baca WA Abi, apa isi WA Abi kebanyakan? Minjem duit ke Abi. Minjem duit, minjem duit. Jadi seakan Abi duitnya banyak aja kali begitu ya. Ya terus dari mana duitnya Abi kan begitu ya. Tapi mereka nyangkanya begitu. Tapi kan alhamdulillah ya. Sangkaan orang itu kan menjadi doa gitu ya. Mereka nyangka Abi banyak duit, ya alhamdulillah ya jadi doa. Ya padahal kita mah usahanya gitu doang kan ya. Tawasul aja ya, ngajar, kamu ngaji. Nggak habis-habis ya. Orang-orang punya geleng aja sama santri mode ya. Kita kagak ngapa-ngapain ya. Nggak pernah kita ya, sekali aja kagak makan gitu, kelaparan kan nggak pernah ya. Ya dari 2018 lah, di sini Nopan sama Wulan lah yang dari awal misalnya. Dari 2018 sampai sekarang, ayo ngomong ke Abi, pernah nggak kelaparan kan gitu ya? Pernah Bi, nggak bisa makan ya? Kapan? Sebutin gitu ya. Kalau ada dan ada buktinya, Abi bayar pokoknya ya. Kalau sempat kita di sini kelaparan. Ya. Kalau makan sama tempe sama kangkung mah itu mau jangan disebut ya, itu mah kan rezeki kita ya. Yang penting kita dikasih rezeki gitu. Jangan diukur, ya makan tapi sama kangkung mulu Bi, ya terus pengennya sama apa gitu ya. Segitu dia udah